Ini adalah disclosure saya untuk Pharma 2025. Nah, kita ketahui bahwa penyakit jantung, ginjal, dan metabolik atau diabetes mellitus tahun lalu masih namanya adalah CRM, Cardio-Renal Metabolic. Sejak tahun 2024, American Heart Association membuat suatu sindrom yang disebut dengan CKM syndrome atau Cardio Kidney Metabolic Syndrome, dan ini sangat berhubungan sangat erat. Dan kita tahu bahwa penyakit diabetes ini insidensinya sekitar 480 juta. Penyakit jantung sendiri atau heart failure sekitar 60 juta, dan penyakit diabetes ada 850 juta, sehingga kita memerlukan intervensi ini untuk penyakit tersebut. Dan kita tahu juga bahwa penyakit kardiovaskuler, ginjal maupun diabetes itu selalu berkaitan, selalu ada bersama, tidak sendiri-sendiri, kadang-kadang bersama. Kita lihat di sini bahwa untuk penyakit diabetes itu pada pasien-pasien diabetes sekitar 40% sudah menderita penyakit ginjal kronik, dan juga pada pasien diabetes ini sekitar 20-40% menderita heart failure. Begitu juga dengan penyakit ginjal kronik pada pasien PKK biasanya sudah disertai dengan heart failure hampir 50%. Nah, jadi kalau ada satu risiko dari ini tersebut, apakah itu baik mau kardiovaskuler, diabetes ataupun PKK, dia akan meningkatkan risiko penyakit yang lainnya. Contoh di sini adalah penyakit diabetes. Kita lihat seiring dengan berjalannya tahun dari diabetes diagnosis, maka dia akan meningkatkan penyakit atau komplikasi menjadi penyakit ginjal kronik dari mulai tahap 1 sampai tahap 4. Kalau misalnya dia ada hiperkalemi, ada hiperglikemia, ataupun juga ada faktor-faktor risiko lain, misalnya obesitas. Dan kalau kita bicara dengan PGK sendiri, bahwa PGK ini merupakan penyakit progresif. Begitu etiologinya, misalnya hipertensi ataupun diabetes kita temukan, di situ sudah terjadi kerusakan struktur ginjal. Ingat itu, makanya kalau diabetes harus langsung kita mendiagnosis diabetes, langsung screening untuk albumin urin. Karena di situ kerusakan sudah terjadi sebetulnya. Dan dia akan meningkat di mana GFR di bawah 60 baru ada tanda-tanda dari PGK ini, dan ini PGK ini akan menyebabkan faktor risiko kardiovaskuler 2-3 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai penyakit ginjal kronik. Sehingga saya katakan tadi, American Heart Association pada tahun 2024 melaunching yang namanya adalah Cardio Kidney Metabolic Syndrome, dan ini sudah diadopt oleh PAPDI bekerja sama dengan Pernevi, bekerja sama dengan Perkeni, dan juga dengan IKI membuat suatu guideline atau suatu buku panduan yang disebut dengan sindroma metabolik kardiorenal, dan itu bisa di-download gratis, percaya di Google ya. Ini hampir sama semua, jadi dari AHA ini langsung diterjemahkan oleh PAPDI. Di sini sindrom ini ada beberapa stadium, mulai dari stadium 0 sampai stadium 4. Ini adalah maksudnya supaya kita lebih aware kepada sikap ini. Stadium 0 ini adalah belum ada faktor-faktor risiko, di mana di sini kita pencegahannya biasanya dengan cerdik. Cari sendiri, cerdik adalah cek kesehatan secara berkala, ini adalah menyiapkan faktor. Terus setelah itu kita harus melakukan olahraga yang teratur, diet yang benar, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Kalau tidak, dia akan menyebabkan menjadi stage 1, di mana di sini sudah terjadi jaringan adiposnya menjadi disfungsi, sehingga pasien itu atau seseorang itu akan menjadi overweight ataupun akan terjadi IgE. Kalau ini berlanjut, tidak kita kelola dengan baik, maka menjadi stadium 2, di mana di sini faktor-faktor risiko untuk penyakit ginjal kronik maupun kardiovaskuler itu bermunculan, di mana terjadi hipertensi, hipertrigliseridemi, sindrom metabolik type 2 diabetes maupun risiko untuk penyakit ginjal kroniknya menjadi tinggi. Stadium 3 kalau tidak dikelola dia akan menjadi subklinis. Jadi di sini penyakit kardiovaskuler ini masih subklinis, baru belum terlihat. Paling kita lihat adalah kalau kita memeriksa marker-marker
kardiovaskuler. Nanti baru di stadium 4 ini sudah establish penyakit kardiovaskuler, baik coronary heart disease, heart failure, stroke, PAD, ataupun di sini bisa terjadi ada PGK stadium 4 ataupun tidak ada PGK. Sehingga yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan prevensi penyakit kardiovaskuler ini berdasarkan pertama kita harus melakukan screening dari risiko dari screening tadi, dimulai kita mengakses bagaimana pola dari pasien, physical activity-nya, bagaimana juga dengan istirahatnya, kualitas hidupnya, bagaimana terpapar dengan rokok, IMT dan sebagainya, dan ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah A1C dan UACR, uric albumin creatinine ratio. Setelah itu kita harus menilai risiko CKD ini dimulai dengan ada yang namanya Prever, kalkulator. Jadi sebagai kalkulator itu bisa dicari juga di Google, gampang caranya. Dan setelah itu kita harus menentukan tadi stadium dari CKM kita. Yang utamanya adalah kita harus menurunkan risiko CKM, di mana di sini kita harus melakukan promosi kesehatan nomor 1 pasti. Yang kedua kita harus melakukan mencegah progresi dari CKD dan juga menyebar regresi dari CKD. Salah satunya adalah kita melakukan tata laksana untuk faktor CKD ini dimulai dengan pertimbangannya beberapa terapi obat. Salah satunya adalah SGLT2 inhibitor. Selain itu juga kita harus melakukan screening dan juga melihat faktor-faktor risiko yang lainnya. Mengapa SGLT2 inhibitor ini menjadi faktor protektif untuk kardiorenal continuum? Karena dari mulai tadi stadium 0 sampai dia menjadi heart failure, kardiovaskuler maupun menjadi ASCVD, ini semua sudah ada penelitiannya dan terbukti SGLT2 inhibitor itu di sini bermanfaat. Seperti tadi Dr. Yasmin, slide-nya salah satunya heart failure, salah satu memakai SGLT2 inhibitor. Salah satu SGLT2 inhibitor adalah empagliflozin. Empagliflozin ini sudah banyak bukti klinis maupun ilmiah yang bermanfaat untuk mencegah ataupun memperbaiki ataupun mencegah progresi dari cardiokidney metabolic system. Salah satunya EMPA ini beberapa penelitian sudah ada melibatkan lebih dari 200.000 orang. Yang pertama yang keluar di tahun 2015 yaitu EMPA-REG outcome, di mana pasien-pasien diabetes di sini dilihat bagaimana outcome untuk kardiovaskulernya dan juga outcome terhadap penyakit ginjal. Setelah itu ada beberapa penelitian yang adalah heart failure dan yang terakhir ada empagliflozin, di mana di sini bagaimana efek dari empagliflozin terhadap penyakit regresi dari atau mencegah progresi penyakit ginjal kronik baik pada pasien diabetes maupun non diabetes. Karena pada emak ini di sini ada sekitar 6.000 pasien, itu setengahnya hampir 60%-nya karena diabetesnya 60% adalah penyakit medika yang tidak disertai dengan diabetes mellitus. Karena itu ada di sini adalah glomerulonefritis. Lalu kalau kita lihat guidelines tadi mengenai glomerulonefritis, salah satu obat di situ adalah pemberian SGLT2 inhibitor. Penyebabnya adalah salah satunya dasarnya adalah empagliflozin. Dan juga tadi kita katakan bahwa cardiorenal continuum bisa dipakai di metabolik dan juga di ginjal dan kardiovaskuler. Maka kita lihat guideline maupun ADA 2024 maupun juga PREDI sudah memasukkan SGLT2 ini sebagai studi pertama, dan nanti kita lihat Dr. Nadia akan memberikan oleh-oleh ya Dr. Nadia, oleh-oleh ya. Ada yang terbaru dari PREDI 2025 yang berhubungannya dengan A1C. Karena kalau kita lihat di sini bahwa empagliflozin ini dapat menurunkan A1C, berat badan dan juga systolic blood pressure, dan juga untuk menurunkan kebutuhan dari insulin. Tapi yang terbaru nanti setelah saya simak baik-baik kalau ujian nanti keluar untuk presiden. Tadi outcome yang terbaru tadi dia mendapat menurunkan si EMPA ini adalah kejadian kardiovaskuler 14%, kematian kardiovaskuler 38%, dan heart failure 35%. Ini sangat tinggi, hampir sepertiganya. Dan juga kidney outcome-nya 29%. Yang lain
guideline yang lain tadi mengenai diabetes sekarang ada 3 ya, diabetes, ginjal dan juga kardio. Di kardio kita lihat heart failure. Dokter Yasmin tadi katakan kalau dia heart failure ada SGLT2 inhibitor, ternyata betul. Di sini di guideline dari 2021 empagliflozin atau JARDIANS ini sudah dijadikan link pertama untuk 4 pilar kardio atau heart failure yang reduce. Sedangkan yang preserve keluar tahun 2023 oleh ESC, ini adalah Eropa dan juga ini adalah Amerika, menyatakan juga semua agensi fraksi di atas 50% preserve inhibitor SGLT2 inhibitor. Dan ini juga keluarnya adalah gara-gara adanya emperor trials. Emperor trials ini adalah heart failure yang diberikan obat empagliflozin, ternyata baik dia reduce heart failure-nya maupun preserve dapat menurunkan kejadian tersebut sekitar 21-25%. Bagaimana dengan ginjal? Ginjal, penyakit ginjal kronik KDIGO, juga perkumpulan orang-orang yang suka ginjal, peminat seminar ginjal. Dia juga membuat suatu guideline terbaru tahun 2024 yang dilaunching adalah bagaimana tata laksana PDK. Ternyata dari PDK ini, kalau dia disertai dengan T2 dengan diabetes, yang pertama tetap SGLT2 inhibitor dan metformin ini menjadi lini pertama, tetapi ya kita harus lihat GFR pasien. Dan ini sudah direkomendasikan, rekomendasi nomor 3 dari guideline ini menyatakan bahwa pasien-pasien diabetes penyakit ginjal kronik dengan GFR di atas 20 ml dapat diberikan SGLT2 inhibitor dan tidak perlu diturunkan bila GFR-nya turun, tidak perlu di stop obatnya kecuali ada hal-hal yang dapat menyebabkan bahaya untuk pasien ataupun pasien menjadi indikasi untuk dilakukan dialisis. Rekomendasi kedua adalah bahwa direkomendasikan pada pasien-pasien PDK dengan SGLT2 inhibitor ini dapat diberikan pada GFR yang lebih dari 20 dengan albumin urinnya di atas 200 atau ada heart failure yang tidak melihat kadar albumin urin. Jadi kalau albumin urin misalnya 30 boleh dong, boleh saja kalau dia ada heart failure. Hal ini juga sama berdasarkan penelitian EMPAC ini. Di sini populasinya sangat luas, mulai dari di sini asam urinnya adalah normal di bawah 30 albumin urinnya, tetapi GFR-nya sudah di bawah 60. Dan populasi subjek penelitian dari EMPAC ini adalah yang lain selain ini adalah juga pada pasien-pasien dengan GFR di atas 60, tetapi dia dengan albumin urin yang berat, yaitu di A3. Dan ini semua populasi untuk EMPAC ini, dan EMPAC ini hasilnya baik, bahwa dia dapat menurunkan progresivitas penyakit ginjal kronik 28% dengan NNT-nya adalah 28. Begitu juga di FRET bahwa outcome untuk terjadinya double creatinine, renal replacement therapy ini adalah lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memakai hepatitis. Jadi kalau kita lihat di sini, kita kembali ke CKL syndrome tadi, bahwa ada tahap 1 sampai dengan tahap 4. Dari mulai tahap 1 sampai 3 ataupun tahap 4, SGLT2 ini adalah dapat diberikan. Jadi bukan hanya setelah dia ada kardiovaskular misalnya, tetapi pada awal-awal di sini kalau dia ada PDK diberikan SGLT2 ini. Mudah-mudahan terlihat. Nah, mengapa SGLT2 ini dapat diberikan pada pasien-pasien PDK? Karena kerja dari SGLT2 inhibitor ini pada ginjal, dia dapat meningkatkan tubulo-glomerular feedback yang akan menyebabkan konstriksi aferen. Kalau aferen yang konstriksi berarti hipertensi intraglomerular yang berkurang. Kalau berkurang maka arterial stiffness-nya berkurang, menyebabkan intravaskular volume-nya meningkat, akan menyebabkan systolic blood pressure-nya berkurang. Yang kalau misalnya systolic blood pressure-nya berkurang, maka pada jantungnya akan naik, akan menyebabkan penurunan dari preload-nya. Kalau penurunan preload, otomatis perbaikan miokardnya jadi baik, miokardnya baik, otomatis cardiac output-nya akan bagus, renal function-nya juga akan baik. Jadi kalau kita lihat memang bisa ini bisa heart failure dan juga untuk menjadi glikosmia. Jadi saya
ingat Prof. Ruli tahun 2014 dan 2015 pertama kali berbicara mengenai empaglifosin di EKB atau di PKB, di EKB kalau nggak salah, EKB 2015 itu Prof. Ruli yang menceritakan mengenai patofisiologi dan Prof mengatakan kalau jangan-jangan dia buatnya bilang ini, jangan-jangan obat ini bukan obat gula ya dokter Tania, dia bisa menjadi ginjal karena kerjanya dan ini ternyata terbukti tahun 2022 di Logic Market ini bahwa dia baik sekali untuk effort kalau misalnya tetap inhibitor ARB adalah drug of choice PGK kalau dari hipertensi, tapi disertai dengan SGLT2 inhibitor yang akan dapat memperbaiki fungsi ginjal dengan baik dan ternyata juga dia ke heart failure juga menjadi lini pertama sekarang menjadi 4 pilar, salah satu 4 pilar dari salah satu pengobatan dari 4 pilar adalah diberikan SGLT2 inhibitor. Jadi memang bukan hanya obat untuk diabetes tetapi bisa yang lainnya, dan glomerulonefritis pun di situ dikatakan boleh diberikan SGLT2 inhibitor karena dapat mengurangi mikroalbumin urin ataupun juga dia dapat menyebabkan terjadi dari anti-fibrosis dan anti-inflamasi. Jadi sama seperti GLP-1. Jadi sebagai kesimpulan bahwa diabetes, penyakit kardiovaskuler, heart failure dan penyakit ginjal ini saling terhubung, dan dengan adanya diabetes ini akan meningkatkan progresivitas dari penyakit kardiovaskuler dan penyakit ginjal, sehingga kita harus mengobati pasien itu secara holistik. Dan terbukti bahwa empaglifosin di diabetes dapat menurunkan A1C dan juga menurunkan tekanan darah sistolik. Dan juga dari emparektin ini kita lihat bahwa empaglifosin ini dapat menurunkan kejadian kardiovaskuler dan juga heart failure, sehingga saat ini menjadi first choice untuk obat-obatan heart failure. Selain itu juga di ginjal juga dijadikan obat lini kedua multifurase inhibitor ARB. Kita kalau ada ataupun tidak ada diabetes, kita dapat memberikan SGLT2 inhibitor atau empaglifosin ini pada pasien-pasien dengan GFR di atas 20. Dan kita tahu tadi panduan dan juga perhimpunan sudah merekomendasikan obat ini untuk